Kawasan Jakarta Utara beberapa tahun silam menjadi kawasan langganan banjir dan rob saat air laut pasang. Wilayah Jakarta Utara telah tenggelam 2,5 meter dan akan terus tenggelam sebanyak 25 cm per tahun. Jakarta akan tenggelam, bukan kabar baru, tapi Anda harus tahu kalau ini ancaman nyata, bukan isapan jempol belaka. Jakarta menyimpan potensi tenggelam, bahkan ancaman tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta sudah pada tahap mengkhawatirkan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dulu di laut tuh bagus ya, banyak kapal-kapal, kapal kayu, tepung. Kita masa kecilnya dulu mainnya di laut, hiburannya di laut. Perahu ini Pak Raw semua ini. Kita kan kalau masukin perahu di situ baru berapa tahun itu. Tapi lama-kelamaan permukaan laut antara daratan tuh tinggian laut, jadi lama-lama banjir terus. Nah semenjak itu kita nggak bisa nikmatin lagi kayak laut bagaimana gitu, udah nggak. Sholat pun kita nggak bisa masjid karena ya itu tenggelam. Dan 2013 sengsara bisa begini. Saya aja nyari makanan, nyari sembako sampai ke tanah pasir. Kita kena sering banjir gitu. Bahkan itu jalan raya ini yang kita naik motor, kendaraan mobil itu nggak bisa dipakai karena saking seringnya banjir, lumut pun itu ini kita kalau naik kendaraan motor itu bisa kepleset, licin gitu. Karena waktu itu belum ada apa-apa itu. Ini. Alhamdulillah di jalan sih, saya dapat di jalan. Nasi lempar-lemparin, ada di jalan. Terus sini ada sembako, dapat mie 3 biji. Kalau ada orang makan dan dimintain, kita kadang-kadang ada, Pak, kadang-kadang nggak ada ini. Ini sudah seminggu nggak ada. 100.000 kalau ini kok ini ya nggak cukup. Kalau ke pasar sulit. Kita namanya dulu pencariannya mayoritasnya ikan ya, nelayan gitu. Sekarang sulit. Dulu ada perahu-perahu kecil kita bisa nyari gitu kan, ikan perahu kecil, nggak perahu gede gitu kan, kita bisa nyari kerang ijoan gitu, rebon, udang-udang kayak gitu kan. Nah semenjak ini kan jadi kita sulit gitu, nggak, sampai kecil-kecil itu udah nggak ada gitu ya. karena ada di luar ini, Pak, apa namanya itu? Itu pelabuhan kalau ini lebih tinggi air daripada daratannya di situ, Pak. Itu di belakang itu apartemen. Ada rasa takut. Ya takut, siapa orang yang takut dekat laut. Pengen pindah yang lebih aman, tapi bagaimana misalnya bayar, aku nggak punya duit, aku nggak punya kerja aku mulung. Pernah sakit udah mau 3 tahun. Nggak ada bantuan dari pemerintah sakit, BLT pun juga saya nggak pernah dapat dari dulu. Pindah ke mana, Pak? Mau semua, Pak. Karena nggak ada ini. Kalau tempatnya nggak ada, pasti pindah. Mau taruh di mana? Mau taruh di pulau. Pulau, banyak pulau di luar. Pengennya ya pemerintah sekarang kan presiden diganti nih. Pengennya ya aman, kami kita bisa bantu sama masyarakat, kita orang yang nggak mampu.
Itu aja. Dulu kalau setiap pagi orang pada berangkat kerja, pada ke laut gitu. Ntar sore pada pulang gitu. Terus kita kalau malam tuh nggak sepi di situ, di laut. Sekarang mah sepi. Terus rawan, banyak begal gitu. Bilang merdeka memang kita nggak sekolah ya. Jujur ya, nggak sekolah Ibu. Dibilang merdeka ya, cuma ngalamin nggak dijajah. Katanya company saya nggak tahu ngalamin. Ya begini aja. Belum sebenarnya. Warga sini belum merasa merdeka karena kita namanya di paling pojok mungkin ya, jadi nggak terlalu diperhatikan gitu sama pemerintah pusat. Yang belum ya ini menanggulangi banjir ini belum, dengan banjir got-got ini belum sama sekali, kita masih terbengkalai, tidak diperhatikan. Kayak ini bantu kita kan lagi ngadepin kayak gini, cobaan kerjaan kita udah tua kan susah. Kita kalau nggak mulung ya siapa yang ngasih, aku anak nggak punya. Dulu rumah semua udah gusur, pindah di Marunda karena berhubung jarak pekerjaan sama jarak rumah itu terlalu jauh, jadi nggak ada yang mau gitu. Kalau untuk dipindahin, kalau menurut saya warga di sini nggak ada yang mau. Ini suatu saat tanah ini dipakai, aku nggak punya tempat tinggal. Kalau tanah ini kan kita kan cuma nebeng tanah. Suatu saat ini UPC pakai, saya mau tinggal di mana ngontrak nggak bisa bayar. Kampung aku nggak punya rumah. Orang tua saya udah pada nggak ada. Saya udah dibuang sama saudara. Gitu kan. Saya ini ya pengen kayak orang yang layak. Sehari-hari nyari gini. Ini aja lagi tanggal merah semuanya. Biasanya saya nyari pakai karung, saya gendong. Ada uang ini sih ya, kalau istilah kita mah uang paku ada. Itu namanya rusun kan bukan gratis, dia tiap bulan bayar ya kan. Sedangkan keuangan kita minim gitu. Sedangkan itu listrik bayar, tiap bulan bayar. Jadi kan itu rusun enggak. Jadi dia lah akhirnya dia balik ke sini. Untuk kita punya duit buat ngontrak. Kontrak kan sekarang mahal. Ini aja alhamdulillah udah itu sakit. Saya nyari nggak ngontrak. Coba kalau ngontrak, nggak bakal terima. Aku pernah diusir ngontrak karena nggak bisa bayar. Hari-hari ngeliatin orang dagang, kadang dapat 10.000, kadang dapat 30.000, kadang dapat 20.000. Kalau dagang ini nggak tentu. Kalau ada orang luar burung nih beli air, alhamdulillah ini dari pagi buka hanya ada yang beli air 10.000. Ya sedih sih, ya, sedih bagaimana ya, merasa beda lah, merasa kayak terasingkan gitu, merasa warga yang gimana gitu ya kan, beda banget lah. Tahun kemarin kita masih merayakan di Jakarta sini ya kan, masih meriah, masih rame. Sekarang masih sepi banget kayaknya. Pesannya ya minta tolong Pak Presiden, biar saya punya tempat tinggal yang benar, masa depan saya, biar jangan begini, pengennya ya terjamin makan, pengen dagang juga dagang yang tempat tinggal yang benar, jangan di sini gitu aja. Ya namanya merdeka, ya kita semua merdeka, tapi di sini kita merasa nggak merdeka. Di kampung Bengek ini nggak merasa merdeka, Pak. Ini Indonesia, dan ini hanya sekedar suara sederhana dari manusia-manusia luar biasa yang bertarung asa di benteng terakhir Jakarta. Ini Indonesia yang katanya sudah merdeka, hingga seakan sudah bisa berpesta pora. Meski nyatanya masih banyak jua linangan air mata. Ini Indonesia. Orang bilang negeri ini gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, karta raharja, berbalut segala slogan hingga nawacita. Namun ternyata hak hidup dasar saja sepertinya masih jauh dari gapaian rakyat jelata. Maka jika ini masih Indonesia, pekik merdeka harusnya lantang diteriakkan oleh mereka yang masih dibelenggu nestapa, bukan oleh badut-badut layar kaca atau rombongan agung di istana sang raja. Maka jika ini masih Indonesia, jadikan negeri ini mercusuar peradaban dunia dengan menghadirkan senyum rakyatnya, bukan sekedar bangunan beton yang hanya sekedar mengundang kagum sementara dari dunia. Sudahlah. Ini kan hanya sekedar suara sederhana dari pesisir Jakarta yang masih dekat istana, yang mungkin bisa saja ditinggalkan tenggelam di sapu air segara. Tapi di dalam segala keterbatasan, nyatanya mereka masih Indonesia yang mungkin lebih tahu dari kita
bagaimana cara menjadi manusia Indonesia dengan cara yang luar biasa.